Like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini pembahasan kita akan mengenai perekonomian dua sektor, di mana perekonomian dua sektor ini tentunya hanya melibatkan dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan perusahaan. Nah, dalam perekonomian dua sektor ini disebut juga dengan perekonomian yang tertutup dan sederhana. Kenapa dikatakan demikian? Karena dikatakan tertutup karena diasumsikan tidak adanya perdagangan internasional. Lalu kemudian dikatakan sederhana karena diasumsikan tanpa adanya intervensi dari pemerintah. Jadi dalam perekonomian ini dikatakan juga sebagai perekonomian yang tertutup dan sederhana. Dalam perekonomian ada dua kategori corak perekonomian, yaitu ekonomi subsisten dan ekonomi modern. Oke, pertama kita akan membahas terkait sirkulasi aliran pendapatan ekonomi subsisten, di mana sirkulasi ini menggambarkan aliran faktor produksi, pendapatan, barang, dan pengeluaran di antara berbagai sektor dalam perekonomian. Jadi dapat dilihat di gambar, ini terdiri dari perusahaan dan rumah tangga karena kita berbicara tentang dua sektor. Jadi hanya ada dua pelaku, yaitu perusahaan dan rumah tangga. Jadi hanya ada dua sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Jadi perusahaan dalam melakukan kegiatan produksinya itu tentunya menggunakan faktor-faktor produksi, di mana faktor-faktor produksi itu sendiri dimiliki oleh rumah tangga. Jadi dengan digunakannya faktor-faktor produksi tersebut, rumah tangga akan mendapatkan imbalan atas penggunaan faktor produksi tersebut yang dinamakan nanti ada pendapatan rumah tangga. Itu meliputi sewa, upah, atau gaji, bunga, profit, ya seperti itu. Lalu kemudian rumah tangga akan membelanjakan pendapatan tersebut untuk membeli barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan, yang disebut juga dengan pengeluaran konsumsi. Jadi dalam corak ekonomi subsisten ini, rumah tangga itu akan selalu membelanjakan semua pendapatan yang diperoleh. Jadi semua pendapatan rumah tangga itu akan dikeluarkan untuk melakukan konsumsi barang dan jasa. Begitu pula pada sektor perusahaan, di mana semua pendapatan yang diterima oleh produsen ataupun perusahaan itu akan digunakan lagi untuk berproduksi. Oke, kemudian sirkulasi aliran pendapatan ekonomi modern. Jadi yang kedua ini adalah corak ekonomi modern. Jadi rumah tangga sebagai pemilik faktor produksi, dia akan mendapatkan pendapatan dari digunakannya faktor-faktor produksi yang dimiliki tersebut oleh perusahaan, di mana pendapatan tersebut akan digunakan untuk melakukan pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, dalam perekonomian yang lebih maju, dalam perekonomian modern ini, penerima-penerima pendapatan itu akan menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk ditabung. Lalu kemudian nanti tabungan ini yang nantinya akan dipinjamkan kepada pengusaha untuk melakukan investasi, itu kegiatan melakukan pembelian barang-barang modal. Jadi dapat dilihat pada gambar, inilah adalah sirkulasi aliran pendapatan pada corak ekonomi modern. Jadi sebagian dari pendapatan sektor rumah tangga itu akan ditabung di lembaga-lembaga keuangan, dalam hal ini adalah bank. Ini ditunjukkan dengan aliran 3. Lalu kemudian dari lembaga keuangan ini, dari bank ini akan dipinjamkan kepada para penanam modal. Ini disebut nanti adanya aliran 4, yaitu pinjaman. Jadi para penanam modal atau investor akan meminjam dan menggunakan tabungan tersebut untuk membeli barang-barang modal dari sektor perusahaan. Ya, jadi ini dapat ditunjukkan di aliran 5, investasi. Lalu kemudian memahami konsep konsumsi dan tabungan. Jadi di sini dapat dilihat di belakang nanti ada komponen pendapatan nasional, itu nanti terdiri dari konsumsi, tabungan, terus nanti ada investasi, ya. Jadi nanti kita akan pelajari ini, konsumsi, tabungan, dan investasi ini akan kita pelajari, di mana konsumsi nanti ada fungsi konsumsi, lalu kemudian ada itu APC, MPC, lalu garis 45 derajat atau garis bantu. Begitu juga di tabungan nanti ada fungsi tabungan, APS, MPS tersebut ya, nanti akan kita bahas secara grafis dan matematis. Dimana nanti ada juga investasi yang ditentukan oleh suku bunga.
Pertama kita akan bahas terkait konsumsi. Jadi nanti akan kita pelajari ada namanya APC, yaitu Average Propensity to Consume, lalu nanti ada MPC, Marginal Propensity to Consume, lalu kemudian ada fungsi konsumsi, dan nanti kita pelajari juga grafik konsumsi dan garis 45 derajat itu garis bantu dalam kita membuat kurva konsumsi. Jadi APC dan MPC. APC itu atau Average Propensity to Consume itu total konsumsi dibagi dengan disposable income. Jadi kalau dilihat dari rumus itu APC itu sama dengan C dibagi dengan YD, di mana C itu menunjukkan konsumsi dan YD itu adalah disposable income ataupun pendapatan yang siap pakai. Sedangkan MPC itu sendiri merupakan perbandingan antara perubahan dari konsumsi dibagi dengan perubahan pada pendapatan disposable ataupun disposable income. Secara matematis dapat dilihat di slide ya. MPC sama dengan delta C per delta YD. Ini adalah fungsi konsumsi. Jadi apabila ada campur tangan pemerintah, maka secara matematis pendapatan siap pakai tadi kita sebut dengan YD itu ditunjukkan sebagai berikut. YD merupakan Y ataupun pendapatan nasional dikurangi dengan pajak dan ditambah dengan TR ya, pembayaran transfer. YD sama dengan Y min TX plus TR. Nah, tapi karena kita ini adalah membahas tentang perekonomian dua sektor, berarti tidak adanya campur tangan pemerintah, berarti nilai TX dan nilai TR itu akan sama dengan 0. Jadi dalam perekonomian dua sektor, YD atau pendapatan disposable itu akan selalu sama dengan Y. YD sama dengan Y. Jadi dalam perekonomian tertutup sederhana, besarnya pendapatan siap pakai itu akan sama besarnya dengan pendapatan nasional. Ini dilihat bahwasannya hubungan antara pengeluaran konsumsi atau C dengan pendapatan nasional itu dikenal sebagai fungsi konsumsi. Ya, secara matematis dapat dilihat di slide, itu C sama dengan FY, di mana C itu merupakan fungsi dari Y. C ataupun konsumsi itu merupakan fungsi dari pendapatan nasional. Di mana secara matematis itu fungsi ataupun bentuk umum dari konsumsi adalah C sama dengan A plus BY. Itu merupakan bentuk umum dari fungsi konsumsi, di mana C itu menunjukkan konsumsi, A itu adalah konsumsi otonom. Jadi konsumsi yang tetap dilakukan ataupun pengeluaran konsumsi saat pendapatan itu sama dengan 0. Lalu kemudian B itu menunjukkan marginal propensity to consume, dan Y adalah pendapatan nasional. Berikut disajikan tabel pendapatan nasional dan konsumsi nasional. Jadi di sini dapat dilihat kaitannya antara pendapatan nasional dan konsumsi. Ini ada tabelnya. Jadi di sini ditulis misal pada saat pendapatan nasional 0, konsumsi itu sama dengan 50. Nah, ini tadi yang disebut dengan konsumsi otonom atau A tadi. Jadi saat pendapatan nasional itulah konsumsi ataupun pengeluaran konsumsi yang harus tetap dikeluarkan, konsumsi otonom. Di sini sebesar 50. Ini dapat dilihat pada saat pendapatan nasional 200, konsumsi 200 dan seterusnya. Ini dapat kita lihat di tabel pendapatan nasional dan konsumsi nasional. Nah, apabila data-data ataupun nilai dari grafik dari tabel tersebut kita plotkan ke grafik, ini dapat dilihat di sini. Jadi saat pendapatan 0, konsumsi itu sebesar 50. Jadi konsumsi itu tidak pernah sama dengan 0. Karena walaupun pendapatan sama dengan 0, rumah tangga akan tetap melakukan konsumsi, di mana pengeluaran untuk konsumsi itu bisa didapatkan dari tabungan pada masa lalu ataupun dari pinjaman. Oleh karena itu, nilai konsumsi otonom itu pasti selalu memiliki nilai. Jadi nilai konsumsi itu tidak pernah sama dengan 0. Ini dapat dilihat ya, kita plotkan dari nilai-nilai pada tabel sebelumnya. Nah, lalu kemudian bagaimana cara untuk menentukan fungsi konsumsi? Ya.
Sudah disebutkan sebelumnya bahwasannya fungsi umum dari konsumsi itu adalah A sama dengan BY, di mana B itu menunjukkan nilai MPC atau marginal propensity to consume. Itu diperoleh dari delta C atau perubahan dari konsumsi dibagi dengan perubahan pada disposable income. Ya. Nah, dari tabel tadi dapat dilihat pada saat Y1, pada saat nilai pendapatan sama dengan 0, konsumsinya adalah sebesar 50. Dan kemudian saat pendapatan naik sebesar 200, pengeluaran konsumsi itu sama dengan 200. Nah, dari situ bisa kita lihat perubahan konsumsi atau delta C dan delta YD-nya. Di mana delta C itu sama dengan C2 dikurangi dengan C1, berarti 200 dikurangi dengan 50. Yang berarti di situ delta C atau perubahan konsumsinya adalah sebesar 150. Dan delta YD-nya dapat kita lihat dari pengurangan antara Y2 dikurangi dengan Y1, itu sama dengan 200 dikurangi dengan 0, didapat nilai 200. Nah, jadi dari perbandingan ini nanti kita akan memperoleh nilai MPC ya. Dari delta C dibagi dengan delta YD. Karena kita sudah memperoleh nilai delta C sebesar 150 dan delta YD sebesar 200, maka jika kita bandingkan itu diperoleh nilai 0,75. Itu adalah nilai MPC-nya. Bisa kita masukkan ke dalam persamaan umum di mana C sama dengan A plus BY, di mana B tadi sudah kita dapatkan nilai 0,75. Jadi C sama dengan A plus 0,75Y. Ya. Jadi bisa kita misalkan itu sudah dapat bentuknya, tapi kita harus lagi mencari nilai A. Berapa nilai konsumsi otonomnya? Bisa kita masukkan sembarang nilai dari tabel tadi ya. Dari tabel tadi itu Y1 saat pendapatan 0, C-nya sama dengan 50. Jadi bisa kita ganti C-nya dengan 50, Y 0. Jadi kita masukkan ke persamaan, C-nya diganti dengan 50 sama dengan A plus 0,75 dikalikan dengan Y. Y-nya tadi adalah 0 ya, saat pendapatan 50, Y-nya 0. Jadi diperoleh nilai A sama dengan 50. Jadi persamaan fungsi konsumsi itu dapat dirumuskan C sama dengan 50 plus 0,75Y. Lalu kemudian kita masuk ke tabungan atau saving. Nanti kita juga akan mencari average propensity to saving, APS, lalu kemudian nanti ada MPS, marginal propensity to consume, lalu kemudian nanti ada fungsi tabungan dan grafik tabungan. Yang pertama fungsi tabungan. Jadi secara matematis fungsi tabungan dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana S itu sama dengan FY, di mana tabungan itu merupakan fungsi dari pendapatan nasional ya, sama halnya pada konsumsi tadi yang merupakan fungsi dari pendapatan nasional. Nah, karena tabungan nasional itu merupakan bagian dari pendapatan nasional yang tidak digunakan untuk konsumsi nasional. Seperti yang kita ketahui bahwasannya nilai Y pendapatan nasional itu adalah nilai konsumsi ditambah dengan nilai tabungan. Jadi untuk mencari nilai tabungan itu dengan cara mengurangi nilai pendapatan nasional dikurangi dengan pengeluaran konsumsi. S sama dengan Y min C. Di mana C itu sendiri merupakan A plus BY. Jadi bisa kita substitusi ke persamaan. Jadi S sama dengan Y dikurangin A plus BY. Ya, kalau kita buka tutup kurungnya, S sama dengan Y dikurangin A dikurangin BY. Di mana A itu menunjukkan min A itu adalah tabungan otonom dan 1 min B itu menunjukkan nilai MPS. Jadi MPS itu adalah 1 min B karena B itu adalah nilai MPC, di mana nilai MPC ditambah dengan MPS itu akan selalu sama dengan 1. Nah, berikut grafik fungsi tabungan nasional. Jadi tabel tadi dapat dilihat di sini. Sudah saya copy tabel pendapatan nasional dan konsumsi nasional. Di sini dilihat saat pendapatannya 0, konsumsinya sama dengan 50 ya. Lalu kemudian bagaimana dengan tabungannya? Seperti disebutkan bahwasanya nilai Y itu adalah sama dengan C ditambah dengan S. Atau nilai pendapatan nasional itu akan selalu sama dengan
konsumsi ditambah dengan saving, yang berarti savingnya dapat diperoleh sebagai berikut. Saat pendapatan 0, konsumsi adalah 50 dan savingnya itu akan min 50 ya, karena saving itu nanti akan diperoleh dari nilai Y dikurangin C. Y dikurang C. Nah, dari nilai di kolom S ini, kolom saving ini dapat kita plotkan di grafik. Bisa kita plotkan ke grafik sehingga didapatkan grafik fungsi tabungan nasional. Lalu kemudian bagaimana cara menentukan fungsi tabungan? Ini tadi, fungsi tabungan itu bentuk umumnya adalah min A plus 1 min B dikalikan Y. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, di mana sudah diketahui bahwasannya sebelumnya nilai MPC itu sama dengan 0,75, yang berarti nilai 1 min B itu adalah sama dengan 0,25. Nilai 0,25 ini bisa kita masukkan ke dalam persamaan. Jadi S sama dengan min A plus 0,25 dikalikan Y. Ini saya sudah kopikan data dari tabel tadi. Lalu kemudian kita coba mencari sembarang ya. Kita coba mengambil sembarang nilai dari tabel tersebut. Jadi kita baru mendapatkan fungsi saving itu adalah S sama dengan min A plus 0,25Y. Kita harus tahu berapa nilai A itu. Itu harus kita tahu. Jadi bisa kita ambil sembarang nilai dari tabel yang ada di samping kanan. Ya, di situ dilihat yang diwarnai warna hijau itu saat saving 50, konsumsinya 350 dan Y-nya itu sama dengan 400. Ya, di situ dapat diisi berarti saving 50, S bisa kita ganti dengan nilai 50, nilai Y-nya adalah sama dengan 400. Kita masukkan ke persamaan tadi. S diganti 50 dan Y diganti dengan 400. Jadi 50 sama dengan min A plus 0,25 dikalikan dengan 400. Lalu kemudian disubstitusi, nanti dapat nilai min A sama dengan min 50. Jadi kita sudah mengetahui nilai MPC. MPC-nya tadi 0,75, dicari nilai MPS ya. Berarti nilai MPS-nya sama dengan 0,25. Lalu kemudian kita mencari nilai A. Nilai A sudah kita peroleh, itu min A sama dengan min 50. Baru langsung kita masukkan ke persamaan. Ya, S sama dengan min 50, itu nilai min A-nya tadi, ditambah dengan 1 min B. 1 min B tadi sudah diperoleh 0,25 dikalikan dengan Y. Itulah fungsi tabungannya. S sama dengan min 50 plus 0,25 Y. Bagaimana hubungan antara disposable income, konsumsi, dan tabungan? Jadi pada saat disposable rendah, rumah tangga akan memanfaatkan tabungannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Lalu pada saat disposable income tinggi dan melebihi tingkat konsumsi, maka rumah tangga akan menabung, melakukan kegiatan menabung. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi dan tabungan. Jadi apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi dan tabungan? Jadi pandangan Keynes itu berpendapat bahwa tingkat konsumsi dan tabungan itu terutama ditentukan oleh tingkat pendapatan rumah tangga ya, yang menunjukkan peranan penting pendapatan terhadap tingkat konsumsi dan tabungan. Tapi ada faktor-faktor lain yang tidak bisa diabaikan begitu saja, yaitu yang pertama itu adalah kekayaan yang terkumpul. Jadi bisa didapat dari warisan atau tabungan masa lalu, di mana jika ia sudah memiliki banyak tabungan dan kekayaan, maka pendapatannya lebih besar digunakan untuk konsumsi di masa sekarang. Ya, beda halnya jika seseorang itu tidak mempunyai kekayaan sebelumnya, ia akan lebih bertekad untuk menabung supaya mempunyai kekayaan yang lebih besar nanti di masa yang akan datang. Lalu kemudian yang kedua itu adalah sikap berhemat, di mana seseorang yang memiliki kecenderungan untuk mengkonsumsi itu tentu akan memiliki tabungan yang lebih sedikit dibandingkan dengan seseorang yang memiliki kecenderungan untuk menabung dan tidak berlebihan dalam konsumsinya. Lalu kemudian yang ketiga ini adalah tingkat suku bunga, di mana suku bunga akan menentukan besarnya hasil yang akan diperoleh jika seseorang menabung. Jika suku bunga tinggi, rumah tangga akan tergerak untuk menabung lebih banyak dan begitu juga sebaliknya.
Lalu kemudian yang keempat adalah kondisi perekonomian, di mana jika keadaan perekonomian tumbuh dengan baik, misal sedikit pengangguran, pasti masyarakat akan lebih terdorong untuk meningkatkan belanja dan tidak terlalu banyak menabung. Begitu juga sebaliknya, jika keadaan perekonomian tidak berjalan dengan baik, masyarakat akan berhati-hati dalam menggunakan uangnya. Lalu kemudian faktor yang kelima itu adalah program dana pensiun pemerintah, di mana jika seseorang tidak memiliki dana pensiun sebagai jaminan di hari tua, tentu ia akan lebih berhati-hati dan meningkatkan tabungannya ketika masih produktif. Beda halnya jika seseorang sudah memiliki dana pensiun yang cukup besar di masa tua nanti, di mana ia pastinya akan lebih banyak menghabiskan pendapatannya yang sekarang untuk melakukan kegiatan konsumsi. Nah, berikut ini hubungan kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Jadi di sini dapat dilihat untuk pembuktian bahwasanya nilai MPC dan ditambah dengan MPS itu selalu sama dengan 1, di mana dan APC ditambah dengan APS juga akan selalu sama dengan 1. Di mana diketahui bahwasanya nilai YD, pendapatan disposable, itu akan sama dengan konsumsi ditambah dengan saving. Lalu kemudian kita coba bagi dengan YD. Jadi ruas kanan dan ruas kiri kita coba bagi dengan YD. Jadi YD per YD itu sama dengan C per YD ditambah S per YD. Dan YD per YD dapat diperoleh nilai 1 itu sama dengan C per YD itu adalah nilai APC dan S per YD itu adalah nilai APS. Jadi dapat diperoleh nilai APC plus APS itu akan selalu sama dengan 1. Lalu kemudian nilai delta YD itu sama dengan delta C plus delta S, di mana perubahan pada pendapatan disposable itu akan sama dengan perubahan pada konsumsi ditambah dengan perubahan pada saving. Jika kedua ruas kita bagi dengan delta YD, maka nanti hasil akhir akan diperoleh nilai MPC ditambah MPS itu akan sama dengan 1. Oke. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.